Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rizky Fitrahani sebelah. Saya dari kelas 2 T4 Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan mencoba membahas tentang materi 7 dan mensimulasikan setiap contohnya yang berjudul file dan directory. Di sini ada beberapa materi, yaitu membuat, menulis, dan membaca file, membuat dan menghapus directory, memanipulasi file, dan mengupload file. Kita langsung ke pertama, yaitu membuka dan membuat file. Membuka file, perintahnya itu adalah fopen yang dengan format dalam kurung nama file, kemudian mode. Modenya ada 5, yaitu R, R+, WW+, A dan A, A+. R itu untuk read, W itu untuk write file, menulis di dalam file, dan A itu untuk menambahkan file. Kita langsung ke program pertama saja, yaitu file 1.php. Program mengakses atau membuka file dengan mode R. Kita coba, ini sudah saya buat. Ini filenya. Coba buka. Gagal ya. File tidak dapat dibuka atau belum ada. Oh ya, ini sama hasilnya. Nah, ini tidak ada atau belum dapat dibuka. Tidak dapat dibuka atau belum ada. Kita langsung ke file 2, yaitu program mengakses file dengan mode W atau write. Jadi W itu adalah write. Jika file tidak ada, maka akan otomatis terbuat. File yang dimaksud ini, programnya ini dia mengarah ke folder exam htdocs yang bersamaan dengan file 1 itu disimpan. Sedangkan file 1 disimpan, saya simpan di sini di file 1. Sedangkan di sini tidak ada yang namanya data.txt. Ini yang diminta adalah data.txt. Ini file 2. File 2 dia menggunakan mode W atau write. Jadi jika filenya belum ada, dia akan otomatis terbuat. Namun jika filenya sudah ada, maka dia tidak dibuat, melainkan langsung dibuka. Kita coba file 2 ya. Nah, ini file berhasil dibuka. Kenapa berhasil dibuka ya? Karena dia sudah dibuat. Kita coba cek di folder yang lagi. Nah, ini dia sudah otomatis terbuat, tapi dia masih kosong isinya. Lanjut saja. Menulis file. Ini ada 2 perintah, yaitu fwrite dan fputs. Kita langsung saja coba ini file 3 untuk PHP. Ini sudah saya buat. Jadi ini kita menggunakan write juga. Kita ganti ini teknik elektro Voltekba. Kasih baris baru ya. Kita coba buka file 3 nya. Nah, file berhasil ditulis. Nah, jadi yang tadinya file data ini kosong 0 KB, sekarang ada isinya. Kita coba buka. Nah, teknik elektro buka. Teknik elektro Voltekba. Sesuai ini ya. Selanjutnya kita akan membaca isi file. Di sini ada 2 perintah, yaitu fread dan fgets. Kita copy saja ini. Kita buat program baru. Kita save.
4, formatnya PHP. Oke, save. Nah, di sini kita mencoba untuk membaca file dengan perintah fgets. Di formatnya dia adalah handle ini dia kembali ke sini dia dengan nama file read dengan jumlah bits yaitu 2048. Kita coba saja lah ya, file 4. Nah, sudah isi satu teknik elektro. Penjelasan programnya yaitu dia untuk membaca isi file bisa menggunakan fungsi fgets dan fread. Fungsi fgets akan membaca isi file setiap baris, sedangkan fungsi fread akan membaca isi file setiap jumlah byte tertentu. Pada program ini, baris ke-8 ini akan membaca file setiap 20 byte atau 20 karakter. Ya, jadi sesuai ya. Kita lanjut ke kita coba pakai fread-nya ya. Nah, tadi kan hanya fgets-nya saja, sekarang fread-nya. Kita reload. Oh ya, bisa. Kita coba ke contoh file PHP ke file 5. Contoh file 5 kita copy, kita buat file baru, paste, kita save file 5 .php. Oke, ini judulnya tadi apa? Program membaca isi file baris tiap baris. Oke. Jadi penjelasannya itu program ini akan menampilkan keseluruhan isi file, di mana isi file akan dibaca tiap baris. Pembacaan dilakukan dari baris pertama sampai baris terakhir. Kita coba, kita save dulu file 5. Oke, jadi baris pertama adalah teknik elektro, baris kedua adalah voltage bar. Sama seperti ini ya. Kita loncat ke contoh ke-6, file 6 PHP. Kita kopas. Oke, save. Program membaca isi file baris setiap baris. Program ini akan menampilkan keseluruhan isi file, di mana isi file akan dibaca tiap baris. Pembacaan dilakukan selama pointer file belum sampai di end of file. Fungsi FEOF ini pada baris kelima berfungsi untuk memeriksa pointer file apakah sudah berada di akhir file atau belum. Ya, kita coba aja file 6-nya. Ini sudah dibuat, save. Ya, ini kita ganti, kita enter saja. Nah, ini dia langsung ditampilkan sama seperti file 5. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu menutup file. Di sini ada perintahnya, itu fclose. Kita coba program ini, program aplikasi user counter dengan file. Kita coba copy saja.
Sudah, kita jalankan. Ini ada tulisan Anda adalah pengunjung ke-1. Jadi ini ada programnya, counter. Ini ada counter. Jadi ketika file ini dibaca, setiap dibaca dia akan bertambah. Setiap reload dia akan angkanya akan bertambah. Kita lanjut penjelasan berikutnya, membuat dan menghapus directory. Kita coba. Sini ada variable dir image, nama direktorinya adalah image. Variable check make directory, namanya adalah image. If variable check ada, maka echo directory berhasil dibuat. Selain itu echo directory gagal dibuat. Kita coba buat directory dari PHP. Save up. Kita buka directory image, berhasil dibuat. Kita lihat direktorinya. Ini sudah berhasil dibuat. Penjelasannya, program di atas akan membuat direktori bernama image di direktori tempat di mana file 8 disimpan. Fungsi untuk membuat direktori baru dalam PHP adalah mkdir atau make directory, kepanjangannya. Jika direktori yang akan dibuat berada di luar tempat program disimpan, maka sertakan path directory secara lengkap. Penjelasan selanjutnya ya, menghapus direktori. Ada file baru, kita coba aja. Aku pas di text editor. File 9. Oke, sudah. Kita coba open. Ini apa yang dihapus, kita lihat dulu. Jadi kita cek dulu directory, if check bisa dibuat. Oh, ini membuat directory ya. Coba kita lihat lagi program. Ini dia, kita disuruh buat lagi, buat directory. Nama direkturnya adalah include, berhasil dibuat. Kemudian kita disuruh menghapus directory. Jadi ya, kita disuruh membuat directory include, terus kita hapus lagi. Jadi harusnya di sini tidak ada yang foldernya bernama include setelah program ini dijalankan. Kita coba. Kita save dulu. File 9 ya. Sudah berhasil dibuat, tapi dihapus lagi. Kita lihat sini. Tidak ada. Tadi benar. Penjelasan di atas. Program di atas akan membuat directory baru bernama include. Lihat baris keempat ini. Di variable check dia akan membuat directory, namanya ada di variable dir. Variable dir adalah include. Setelah itu directory akan dihapus dengan fungsi rmdir. Kepanjangannya adalah remove directory. Baris ke-10. Ini dia. Jadi delete. Jika directory ada isinya, maka gunakan fungsi rekursif untuk menghapus isi directory. Lihat contoh di PHP manual. Kita lanjut saja. Menampilkan isi directory. File 10 kita coba kopas saja. New file, langsung di save as saja ya. File 10 PHP, kita kopas langsung. Nah, jadi ini
menampilkan isi directory. Jadi ini ada variabel dir sama dengan nama direktorinya. If handle open dir, open directory, nama variabelnya apa yang di open yaitu variabel directory, namanya adalah image, folder image. While false, add file read dir handle. If file tidak sama dengan nn. Nah, ini ada nama file yaitu file 10. Ini ada variabel directory sama dengan image yang akan dibuka. Kita langsung coba aja lah ya. Apakah dia akan terbuka? Oke, dia sudah terbuka. Karena dia direktorinya kosong, image ini kosong, maka yang terbuka juga kosong. Oke, program data akan menampilkan di layar semua file dan direktori yang berada di dalam direktori image. Si open dir pada baris ketiga ini adalah untuk membuka direktori, sedangkan fungsi read dir akan membaca file dalam direktori satu persatu secara urut. Read dir. Nah, ini fungsi close dir pada baris ke-9 adalah untuk menutup pembukaan direktori. Kita lanjut. Manipulasi file. Mendapatkan informasi file. Beberapa fungsi yang berhubungan dengan informasi dan manipulasi file terdapat dalam tabel sebagai berikut. Ini ada beberapa fungsi. Ada file exists, memeriksa apakah file ada atau tidak. Is file, memeriksa apakah file adalah file atau bukan. Is dir, memeriksa apakah variabel file adalah directory atau bukan. Is executable, memeriksa apakah variabel file termasuk file yang bisa dijalankan secara langsung atau bukan. Is writable, memeriksa apakah variabel file termasuk file yang bisa ditulis atau diedit. Is readable, memeriksa apakah variabel file termasuk file yang bisa dibaca atau tidak. File at time, menghasilkan waktu akses terakhir file. File C time, menghasilkan waktu pembuatan file. File M time, menghasilkan waktu modifikasi terakhir oleh file. File size, menghasilkan ukuran besar file. File type, menghasilkan jenis file. Kita coba program ini. Program memeriksa keberadaan suatu file. Kita coba. Ini ada file name, variabel file name yang berisi nama yaitu data.txt. If file exists, si data.txt ini, maka file data.txt ada. Jika tidak ada, maka ya file data.txt tidak ada. Kita coba copy, kita taruh di file editor, kita save as. Sudah, kita jalankan. Ya, file data.txt ada. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini ada ini file data.txt document. Lanjut ke contoh program selanjutnya, yaitu program mendapatkan beberapa informasi file. Ini ada nama file yang didapatkan yaitu data.txt. Di bawahnya terdapat file-file untuk mendapatkan beberapa informasi dari file data.txt. Kita coba copy. New file. Copy lagi yang di bawah. Kita save. PHP. Oke. Kita coba jalankan. Ini ada beberapa, yaitu file data.txt adalah file
tidak executable, jadi dia bukan semacam software instalan. File data text bisa ditulis atau diedit. File data text bisa dibaca. Akses terakhir file data text ada pada 6/5/2021 dengan jam 14.37 File data text dibuat pada ini tanggalnya, ini jamnya. Modifikasi terakhir ini juga tahunnya, tanggal tahunnya, ini jamnya. Ukurannya adalah 26 bytes. Jenis file data text adalah file. Jadi fungsi-fungsi yang ada pada di tabel ini dipakai semua. Di sini kita lanjut copy, rename, dan delete file. Di sini ada perintahnya, kita langsung masukin ke text editor. Kita save. Ya, di program di atas terdapat beberapa fungsi untuk mengcopy, rename, dan delete file. Fungsi copy pada baris kelima ini akan menduplikasi file data text menjadi file baru, yaitu data baru. Jadi data text akan dicopy lagi menjadi data baru, sehingga nanti ada dua file, yaitu data text dan data baru.txt. Selanjutnya fungsi rename akan mengganti nama file baru menjadi file baru 2. Si rename ini akan mengubah nama data baru.txt menjadi data baru 2.txt. Fungsi unlink pada baris 11 ini akan menghapus file baru 2. Dia akan unlink akan menghapus data baru.txt. Kita coba saja lah. Tadi file berapa? 13 ya. File data text berhasil di copy menjadi data baru teks. File data baru.txt berhasil di rename menjadi data baru 2.txt. Dan file data baru 2.txt berhasil dihapus, sehingga di sini tidak ada filenya. Tidak ada file data baru 2.txt. Kita lanjut penjelasan berikutnya. Upload file. PHP sebagai server-side scripting sangat memungkinkan untuk menangani upload file ke server. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upload file, yaitu pada form HTML harus ditambahkan atribut PNC type sama dengan multipart atau form data. Form input, upload file dapat menggunakan tag input dengan value atribut type sama dengan file. Untuk menangani input, PHP menyediakan sebuah variabel array global, yaitu variabel files, indeks dari variabel ini antara lain. Ini ada indeks-indeksnya. Destination folder file upload harus bisa writable, bisa diakses biasanya dengan permission 777 atau 775. Ini ada form upload. Kita coba kopikan. Kita coba new file. Kita save. Namanya apa tadi? Form_upload. Form_upload PHP. Oke. Nah, kita buat file uploadnya agar dia bisa mengupload. Jadi dia ada hubungannya. Dari form upload, dia actionnya yaitu ketika tombol upload ditekan, dia akan menuju ke upload.php.
langsung ke sini, kemudian dia akan menjalankan perintah untuk mengupload file. Oke, save all. Kita lihat dulu penjelasannya. Program di atas merupakan program sederhana penanganan upload file. Penanganan is uploaded file pada baris ke-6 ini akan mengupload file yang telah dipilih melalui form pada program 7,14 ini ya. Jadi dia masukin file di formnya ke folder temporary atau sementara. Selanjutnya pada baris ke-7 yang file yang sudah diupload ke folder temporary akan dipindahkan ke direktori yang diinginkan menggunakan fungsi move upload file. Nah ini, lihat baris ke-7 ini dia. Oke, nah kalau sudah dia harusnya tampilannya seperti ini. Oke, kita coba buka. Jadi namanya apa? Form upload ya. Nah ini kita coba choose file, dia akan terbuka. Kita coba upload ini lambang elektro, kita upload dan file berhasil diupload. Kita coba lihat di direktori image. Nah dia akan terupload di sini di image karena alamat uploadannya dia sudah ditentukan di sini. Nah ini here upload image ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.